Nah, selamat malam teman-teman. Terima Selamat kasih malam. dan bahagia sekali boleh berada di antara teman-teman, dan malam hari ini saya ingin berbagi, sharing begitu mengenai sebenarnya pengalaman kita bersama, yakni tentang perjalanan yang membawa belas kasih. Nah, teman-teman, untuk sampai pada permenungan ini saya mengundang Anda untuk menyimak, membaca, mendengarkan dari kisah Injil Matius tentang apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sedang mengadakan perjalanan. Begitu. Maka sebelum saya membacakan ini dan Anda dan kita semua mendengarkan begitu, saya rasa baik juga kita masing-masing yang mengikuti permenungan atau pertemuan kita pada malam hari ini itu membayangkan diri dengan perjalanan kita masing-masing, perjalanan entah pergi kemana, atau tiap hari berangkat bekerja, atau naik apa, atau pernah naik kereta, atau naik bus, atau naik pesawat, atau naik kapal, atau tiap hari kita naik kendaraan umum dan lain sebagainya, atau mengendarai mobil sendiri. Kita hadirkan, dan biarlah pengalaman ini juga masuk dalam apa yang dialami oleh Yesus. Dalam Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 14. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, teman-teman terkasih, ketika mengambil tema ini, saya kok tertarik begitu untuk mendengarkan atau menyimak narasi Injil seputar perjalanan Yesus. Konteks yang dialami dalam perikop singkat ini, hanya 2 ayat begitu adalah bahwa Yesus sedang mengadakan perjalanan setelah mendengar berita bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh. Begitu Yesus punya niat untuk menyingkir. Yesus punya tujuan untuk mengasingkan diri, untuk menyepi, taruhlah begitu ke tempat yang sunyi. Dan waktu itu Yesus naik perahu. Itu tujuan Yesus. Yesus punya harapan itu, punya tujuan ke sana Nah, yang menarik adalah di perjalanan itu orang-orang di sekitar Yesus juga punya tujuan, punya pengharapan, punya kerinduan. Nah, maka kerinduan yang coba atau yang ada dalam diri orang-orang itu adalah pokoknya dekat Yesus. Maka mereka ikut berjalan. Hanya kalau Yesus naik perahu, mereka lewat darat begitu Nah, coba teman-teman simak. Saya tertarik dengan ini Ketika Yesus dalam perjalanan itu, jadi kan naik perahu Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Saya hanya membayangkan atau memeditasikan bahwa Yesus yang sedang dalam perjalanan itu tadi itu begitu mendarat, ini bisa bermakna simbolis begitu Artinya Yesus turun dari yang sekadar apa yang dia mau tuju secara pribadi. Mau mendarat, dan saat itu dia menyadari di sekitarnya ada sejumlah orang. Ada banyak bahkan begitu. Nah, disitulah dia mengalami
bersama dengan yang lain. Maka disitulah lalu dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika Yesus mendarat, merendah, turun gitu ya, dari yang sekadar apa yang menjadi mimpinya, tujuannya untuk nyepi itu tadi, dan menyadari kekinian saat ininya, bahwa di sekitar situ banyak orang begitu, disitulah hatinya tersentuh. Disitulah hatinya tergerak. Dan disitulah yang menggerakkan adalah belas kasihan akan apa yang dialami oleh orang-orang di sekitarnya. Coba ya, ini disimak. Dari yang tadinya sungguh-sungguh tujuan sendiri mau menyepi, dan itu dilakukan dengan perjalanan begitu, dia mau turun. Menyadari saat ini ya kehadirannya ternyata juga ada bersama dengan yang lain. Dan disitulah dia tergerak. Yang menarik adalah sikap Yesus setelah itu, ya. Ia tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus memahami apa yang menjadi kebutuhan orang banyak itu tadi. Maka salah satu yang disebutkan, dinarasikan dalam Injil hari ini adalah Yesus menjawab kerinduan itu, orang-orang itu, yakni menyembuhkan. Dan konteks selanjutnya, ya narasi Injil ini adalah ketika Yesus membuat mukjizat memberi makan 5.000 orang. Artinya gerak hatinya yang berbelas kasih tadi memberikan kesembuhan, kesegaran, dan pada gilirannya adalah kelegaan, karena akhirnya orang-orang yang kelaparan itu yang ikut tadi ya, yang ada di sekitar Yesus, boleh makan, akhirnya kenyang. Nah, di sini geraknya ya. Yesus mengadakan perjalanan dan dia punya satu tujuan, menyepi. Lalu ketika dia mendarat, turun gitu ya, dari apa yang sekadar mimpi atau tujuan pribadi tadi, dia merasakan kehadirannya yang saat ini ternyata ada bersama dengan yang lain. Dan disitulah dia tergerak oleh belas kasihan. Maka gerak belas kasih tadi ketika itu menjadi aktus, gitu ya, ketika itu menjadi tindakan yang Yesus lakukan, lihat, bisa membawa suatu kesembuhan, kesegaran, kelegaan, kenyang itu tadi ya. Dan saya rasa ketika semuanya itu terjadi, ya kita memahami sungguh bahwa di sanalah sungguh-sungguh ada yang namanya kehidupan. Nah, ini ya narasi singkat yang boleh kita maknai semacam itu. Jadi di sini ada gerak belas kasih, justru Yesus temukan atau sadari itu ya, ketika dia dalam perjalanan dan berani itu tadi turun dan menyadari keberadaannya bersama dengan yang lain. Lalu di situ muncul belas kasih, lalu di situ ada gerak tindakan yang konkret, dan gerak belas kasih selalu memberikan kesegaran, kesembuhan, kelegaan, kehidupan itu. Nah, sekarang setelah kita mendengarkan pemaknaan dari narasi Yesus yang mengadakan perjalanan tadi, begitu ya. Saya mengundang Anda untuk ya membayangkan ya, ketika kita masing-masing atau bersama atau dengan grup atau siapalah begitu, saat kita melakukan perjalanan, misalkan saja kita mulai boleh membayangkan, yakni ketika kita berada di pelabuhan, mungkin yang naik kapal itu atau naik kapal mau menyeberang di Selat Sunda, atau mungkin teman-teman yang di daerah Indonesia Timur begitu ya, punya lautan yang sedemikian luas, atau di terminal ketika kita naik bus, stasiun ketika kita hendak naik kereta, atau di bandara naik pesawat. Dan ketika setiap kali saya melakukan perjalanan, saya gampang membayangkan ini, bahwa di ruang-ruang ini, ruang-ruang publik ini adalah ruang yang sangat sibuk. Kalau sekarang memang ya situasinya sedemikian berbeda ketika masa pandemi ini. Tapi pada kebiasaannya itu sedemikian sibuk. Dan betapa kita juga menyadari dan melihat dengan merasakan dengan indera kita sendiri, hampir semua orang yang di sana melakukan perjalanan itu selalu bergegas. Tidak ada yang pelan. Hampir tidak ada, taruhlah begitu ya. Semua bergegas, semua ingin cepat, semua ingin berlomba dan lain sebagainya.
Bahkan kalau di bandara atau di stasiun itu tampak sekali gitu ya. Kalau bus taruhlah masih bisa nunggu begitu. Selalu bergegas dan semuanya memang ya apa ya? Seolah-olah sibuk dan hanya ya dengan dirinya sendiri gitu. Ya, itu. Itu yang kita alami. Lalu ketika kita sudah sampai di dalam kapal, itu misalkan ya, dalam bus atau kereta api atau pesawat, nah, ini yang sering kali terjadi ya, bahwa saat itulah kita itu cenderung fokus pada diri sendiri. Cari nyaman, milih tempat duduk dan lain sebagainya, tentu juga sudah nyiapkan dari rumah. Milih yang mana, entah dekat jendela atau di lorong, dekat lorong, dan menghindari daerah kursi yang tengah kalau naik pesawat dan lain sebagainya. Ini. Karena apa? Kita ingin sungguh-sungguh mengalami perjalanan itu adalah perjalanan yang memang ya nyaman, aman, dan enjoy gitu ya. Dan itulah diri kita. Ya. Lalu ketika kita mengalami dan menyadari situasi yang demikian, kecenderungan yang terjadi adalah ya kita pokoknya fokus pada diri sendiri, kenyamanan diri sendiri. Sampai nanti kita selamat. Dan kadang-kadang kita juga menjadi cuek. Begitu. Kecenderungannya adalah itu. Cuek. Yang penting saya sudah bayar tiket, saya sudah pilih tempat duduk, ini itu, dan sudah safe gitu ya. Itu kalau kita melakukan perjalanan dengan transportasi umum begitu ya, sarana umum. Lalu kita juga bisa membayangkan, dan ini tiap hari saya juga mengalami, hampir tiap hari taruhlah minimal dari hari Senin sampai hari Sabtu, begitu pagi-pagi sekali saya berangkat sebelum jam 6 biasanya, pulang ya sekitar jam 6 lagi, pulang dari kerja begitu. Yakni ketika kita di jalan mengendarai kendaraan sendiri, gitu ya. Kadang-kadang ada saja kalau masih pagi. Saya memang biasanya menghindari kemacetan, saya berangkat lebih awal, jam 6 atau jam setengah 6 gitu ya. Itu biasanya menghindari. Kadang-kadang yang terjadi adalah ketika di perjalanan begitu, betapa jalan itu juga apa ya? Seringkali kita semacam refleks ketika ada sesuatu hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Misalkan di permenungan beberapa waktu yang lalu saya mengatakan tentang sistem autopilot yang ada dalam diri kita ketika kendaraan kita disalib tanpa ada tanda-tanda apa-apa, biasanya kita langsung memaki dan lain sebagainya, dan itu terjadi ya di sekitaran kita. Atau mungkin kita saling mau mendahului, atau mungkin ya kita agak jengkel kadang-kadang karena ada motor ngesen kanan tapi kok malah beloknya kiri, kita sudah menunggu-nunggu, nyopir sudah dengan cemas, atau dari arah sana yang kemudian kalau saya setiap pagi itu hampir mengalami itu ya, karena Sarah ayahnya keluar kota dan kebanyakan orang itu masuk ke arah kota, sehingga yang dari luar kota masuk ke pusat kota itu terjadi penumpukan kendaraan dan sehingga mengambil jatah jalur kendaraan kita. Kadang-kadang kita bereaksi seperti ya. Nah, ya, berhadapan dengan aneka hal itu ya, baik ketika kita menumpang fasilitas kendaraan transportasi umum ketika kita sedang mau melakukan perjalanan begitu, atau ketika kita sedang mengendarai kendaraan sendiri begitu ya. Nah, kita memahami benar bahwa di sana sebenarnya kalau kita mau jujur dengan kehidupan kita itu ya, lebih-lebih teman-teman yang di Jakarta pasti sangat mengalami, atau di daerah Jawa begitu, tingkat stres cukup tinggi saat kita melakukan perjalanan. Kita penat dan lelah, itu ya. Entah ketika kita mengendarai sendiri atau menumpang sarana umum, transportasi umum. Kecenderungannya yang terjadi dalam diri kita adalah itu. Kadang-kadang saya sendiri ketika banyak melakukan perjalanan, misalkan beberapa, ya pokoknya sebelum masa pandemi ini misalkan begitu ya, itu walaupun kita hanya duduk, tapi itu tingkat stres itu cukup tinggi karena merasa penat, lelah dan lain sebagainya, banyak hal yang kita jumpai berseliweran dan bunyi-bunyian dan lain sebagainya, dan itu terjadi ya, kita menyadari hal itu. Nah, di tengah situasi yang demikian ini teman-teman ya, kalau kita mau membawa narasi perjalanan kita sehari-hari begitu ya, dengan narasi Injil hari ini begitu, lalu bagaimana agar setiap perjalanan apapun yang kita lakukan ya, agar kita tuh sungguh-sungguh juga tetap memiliki hati
yang digerakkan oleh belas kasih sebagaimana Yesus itu tadi. Nah, undangannya adalah itu. Kendati ada tingkat stres yang cenderung tinggi atau taruhlah yang cenderung meningkat begitu, ada kepenatan dan lain kelelahan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana di tengah situasi yang ada kayak gitu ya, di tengah kecenderungan kita yang mau fokus dengan kenyamanan diri sendiri, di tengah kesibukan dan situasi yang serba bergegas di tempat-tempat publik macam itu, pada gilirannya adalah bagaimana agar kita tetap memiliki gerak belas kasih sebagaimana Yesus. Berani turun gitu ya, dari yang sekadar tujuan pribadi, hal-hal pribadi, lalu mengalami, menyadari bahwa saya berada bersama dengan yang lain, orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, terkait hal ini dalam permenungan ini sebenarnya saya mengambil dari salah satu judul tulisan yang saya buat di buku yang pernah saya tulis. Judulnya itu Hidup Itu Singkat, Pikniklah gitu ya. Ini aspek-aspek pengembangan diri, self improvement yang bisa kita ambil dari sudut pandang seorang traveler, seorang pejalan begitu ya, seorang peziarah. Itu kira-kira pemaknaannya seperti apa. Nah, ini teman-teman ya yang ingin saya coba ajak dan tawarkan bagikan ke Anda, lalu akhirnya bagaimana kita bisa memiliki atau membawa belas kasih itu di tengah situasi saat kita melakukan perjalanan yang kecenderungannya terjadinya adalah seperti ini. Ya, lalu bagaimana? Langkah pertama itu ya, dan ini saya banyak terbantu dengan metode ini. Ya, pertama mulailah dengan niat untuk berbelas kasih. Ketika kita mau berangkat atau ketika kita sudah jegrek dalam mobil itu ya mau nyopir, dan ini seringkali mempengaruhi saya ketika saya mau berangkat karena bawa kendaraan sendiri ke tempat kerja begitu ya setiap pagi atau ketika mau pulang dari tempat kerja begitu. Nah, mulailah dengan niat untuk berbelas kasih. Dan kita membayangkan sungguh bahwa di perjalanan nanti saya akan menghadapi ini itu dan kadang-kadang di luar kendali saya gitu ya. Maka yang pertama pikirkan tentang apa arti menjadi seorang yang baik hati bagi orang lain ya. Sebagaimana dialami Yesus dalam perikop tadi. Artinya berani turun ya dari yang sekadar tujuan pribadi tadi. Dari yang sekadar kenyamanan pribadi. Turun, ya, lalu mengalami, menyadari keberadaan yang lain. Orang-orang di sekitar kita yang juga sama-sama melakukan perjalanan atau kita jumpai di perjalanan. Dengan tentunya ya kita sadari dan akui dengan tingkah pola yang khas, yang unik, yang ada pada diri mereka. Karena mereka juga punya persoalannya sendiri. Minimal itu, kesadaran itu. Bahwa saya akan berjalan dan situasinya macam itu, entah dengan kendaraan sendiri atau dengan naik kendaraan umum begitu, nanti yang akan saya hadapi demikian, tapi niat saya adalah untuk berbelas kasih, membawa niat itu. Apapun maksud perjalanan kita, kita bisa memilih untuk tidak membiarkan lalu lintas yang padat merayap atau bentuk ketidaknyamanan lainnya mendatangkan kegelisahan. Ya, kita tidak mau bahwa apa yang terjadi atau kita temukan itu mengendalikan pikiran kita, mengendalikan perasaan kita. Tapi sungguh-sungguh kita mau menghandle itu, mau mengontrol itu. Yakni dengan apa? Ya ketenangan. Nah, maka niat tadi bahwa saya di dalam perjalanan nanti mau mengamalkan itu. Ya, tak perlu tergoda melakukan sesuatu, ambillah waktu untuk rileks mengalami saat ini. Seperti yang Yesus alami tadi. Rileks, mendarat. Buat saya kata mendarat ini sesuatu yang simbolik ya. Mendarat artinya tidak hanya dipenuhi karena konteksnya adalah Yesus mau menyepi, mau mengasingkan diri dari situasi yang tengah dialami setelah efek Yohanes Pembaptis dibunuh tadi, begitu ya. Dia mau tenang. Dan disitulah menyadari setelah mendarat saat ini bahwa saat ini banyak orang di sekitarku membutuhkan dan punya kerinduan mereka. Nah, disinilah akhirnya
saya pribadi ya diundang untuk menyadari itu. Setelah ada niat, saya menyadari harus mendarat ke diri saya, ke diri bahwa saat itu di tengah ada di perjalanan begitu, saat ini seperti apa. Nah, ketika sudah mempunyai niat untuk berbelas kasih tadi, ya enak kok. Artinya ketika kita mengalami bahwa saat ini saya bersama dengan yang lain pun punya tujuan, dan tujuan itu kemana, ya mereka pastilah bisa taruhlah bisa menggambarkan sendiri begitu ya, bahwa mereka punya persoalan hidup masing-masing dan lain sebagainya. Mereka juga orang-orang yang sungguh-sungguh punya perjuangan masing-masing. Nah, di situ ketika kita sudah berniat untuk berbelas kasih, ya, ketika makanya kadang-kadang saya yang membahas geli itu gini. Ketika sudah menyadari itu dan juga menyadari aspek saat ini, misalkan saat ini ada apa? Ada di sekitaran saya ada yang misalkan saya kadang-kadang membawa kendaraan gitu ya, menyopir itu di depan ada oke lah mak-mak atau apa itu sennya kanan terus sehingga kita ngawal terus gitu ya, kita sambil senyum-senyum, kok beloknya malah ke kiri, nah ya gitu ya, sambil akhirnya apa tidak dikendalikan oleh situasi, marah atau bagaimana atau ngomel-ngomel, tapi lebih malah tersenyum, menjadi hiburan tersendiri. Terus yang lain misalkan kalau itu kendaraan pribadi, misalkan yang lain ya, akhirnya kita kalau kita sudah punya niat itu, saya kadang-kadang gini, yang saya rasakan ketika saya beberapa kali mengadakan perjalanan, taruhlah kalau kita mau membandingkan ya di Eropa misalkan, mengapa ya orang selalu banyak tersenyum juga ketika di perjalanan, gitu ya? Dan mengapa ya? Saya juga begitu menyimak apa itu orang itu mudah mengucapkan terima kasih ketika dibantu sedikit saja atau hanya dipersilahkan sedikit saja. Atau ketika di layanan publik, mudah mengucapkan terima kasih. Atau mengucapkan sorry, maaf, seandainya terjadi kesalahan tertentu. Dan itu sambil tersenyum. Atau bahkan yang saya perhatikan ketika kita sudah ngantri gitu ya, mau check-in begitu, kadang-kadang orang langsung nerobos. Dan orang mempersilahkan. Karena apa? Menyadari, oh mungkin dia perlu untuk itu. Karena apa? Mungkin dia tergesa-gesa, pesawatnya sudah mau. Nah, akhirnya ketiga, ya kita sudah ada niatan awal-awal sekali bahwa kita sungguh-sungguh punya niat untuk berbelas kasih. Artinya, apapun situasi yang kita dapati di sekitaran kita, kita selalu berpikiran secara positif. Ini. Dan ini saya rasa akan mengurangi aspek penat itu tadi. Ya, kalau kita sudah menghadapinya dengan lebih terbuka. Nah, kita ketika menyadari turun seperti Yesus tadi yang mendarat dalam kesadaran kita itu ya, bahwa saat ini kita bersama dengan yang lain, dengan pejalan yang lain, dengan traveler yang lain, dengan pengguna jalan yang lain, dengan pemakai fasilitas yang lain, itu ya. Kita disitulah sungguh-sungguh diajak untuk menyadari bahwa ya kita pun sama-sama dengan mereka. Kita ingin sampai tujuan. Mereka juga punya tujuan. Nah, mereka juga punya kerinduan. Mereka juga punya persoalan. Nah, akhirnya kita dihubungkan dengan orang-orang di sekitar kita. Dan kita diajak untuk memahami setiap apa yang mereka ungkapkan. Dan ketika kita bisa mengendalikan sisi ini, perasaan ini, atau pikiran ini, begitu ya, saya yakin sih kita lebih akan diberi semacam kelegaan. Dan ketika kita juga bersikap terbuka, bersikap belas kasih gitu ya ketika dalam perjalanan itu tadi, orang lain yang menyimak apa yang kita ungkapkan pun juga akan menemukan kelegaan pula gitu ya, tidak nambah stres atau cekcok ketika hanya terjadi kesalahan sedikit atau teguran sedikit begitu. Dan inilah teman-teman ya yang bisa kita praktikkan. Yang pertama-tama bisa kita lakukan, maka nanti silahkan dipraktekin gitu ya. Setiap kali mau melakukan perjalanan, entah kemanapun, hayatilah itu tadi, sadari. Mulailah dengan niat untuk berbelas kasih. Jalan nanti lebih teduh kok kita ketika harus menemukan sesuatu hal itu ya, tidak harus bersikap refleks semuanya gitu ya. Apa yang kita langsung spontan begitu. Lalu yang lain, gunakan momen ini
untuk merasakan suatu keterhubungan kita dengan yang lain. Ya. Jika kita mendapati kemacetan atau penumpang di samping kita batuk-batuk, berusahalah jangan sampai kita merasa sebal karenanya. Sebaliknya, jika kita sedang diundang untuk melihat sesuatu yang tengah terjadi itu dengan rasa belas kasih pada orang lain di sekitar kita. Nah, ini undangannya akhirnya ya. Akhirnya bahwa ya itu seperti yang Yesus alami, mendarat. Dan disitulah ketika kita berani mendarat dan memperhitungkan yang lain, begitu, maka apapun yang kita temukan di situ akan mudah kita pahami, hargai dengan apa adanya. Ya, tidak mudah semacam mengadili ini siapa, jangan-jangan gitu ya. Orang ini. Nah, tentu tetap ya yang namanya di perjalanan kita harus hati-hati, it's okay gitu ya, tapi tidak perlu berlebihan. Bahwa kita harus sungguh-sungguh siaga, sungguh-sungguh hati-hati, it's okay. Tapi tidak boleh berlebihan lalu kita mulai curiga ini itu pada orang lain. Hati-hati tetap. Nah, ketika sungguh-sungguh kita mengalami atau merasakan suatu keterhubungan kita dengan yang lain, kita akan juga semacam ada rasa ketergantungan, ya, bahwa kebaikan orang lain yang saya terima, saya diberi tiket, ada sopir, ada pilot, ada masinis yang, nah di situ saya terhubung dengan mereka, saya bisa ramah dengan mereka. Ada penjaga loket mungkin dan lain sebagainya. Ketika kita tanpa mereka kita juga tidak akan terlayani dengan baik. Ternyata ya saya diajak untuk menyadari, untuk lebih mendarat tadi itu ya, bahwa kemungkinan saya bisa berada di sini dan sampai ke tujuan itu ada aspek keterhubungan dengan yang lain dan jalin-menjalin sehingga saya boleh mengalami pelayanan ini walaupun di muka saya sudah bayar itu ya. Tapi justru dengan itulah saya diajak untuk sungguh-sungguh menghargai setiap apa yang dihadirkan pada perjalanan saya. Itu terkait dengan pelayanan. Lalu dengan orang-orang di sekitaran kita. Juga kita bahkan tergantung dengan mereka. Ketika orang sungguh-sungguh memberikan suasana yang baik yang duduk di sekitaran kita, menyapa, say hello saja, lalu terima kasih, dan permisi, dan lain sebagainya. Ketika ada suasana kehangatan macam itu, saya rasa ya keterhubungan kita dengan yang lain, yang saling jalin-menjalin dalam kehidupan, dan kita saling mendukung, saling menghargai itu tadi, saya rasa bisa menjadi situasi yang baik, yang bisa mengurangi aspek kepenatan itu tadi. Ya, pada gilirannya, ketika kita sungguh-sungguh bisa menerima yang lain juga termasuk dalam perjalanan, ya, lagi-lagi dengan tersenyum, dengan berterima kasih, dengan permisi, dengan say hello dan lain sebagainya, walaupun setelah itu kita sibuk dengan apa yang kita lakukan, it's okay. Tapi justru disitulah kita akhirnya mengalami sungguh bahwa sekitaran kita pun juga sedemikian menerima kita, dan kita boleh mengalami sisi lega itu tadi. Maka sebenarnya ketika kita berbelas kasih itu tadi ya, tidak hanya kita menyebarkan sebagaimana yang Yesus berikan ketika dia sudah bersikap dengan belas kasihnya itu kesegaran, kelegaan, kesembuhan, kehidupan itu tadi, tidak hanya kita sebarkan, tapi pada gilirannya ketika orang menimpali atau merespons segala sesuatu yang kita ungkapkan di perjalanan itu tadi juga akan balik sukacita itu ke kita. Misalkan sederhananya demikian, saya ingat tadi siang saya mengantar teman Romo yang mau ke seorang Romo yang mau ke pusat kota karena ada kebutuhan tertentu. Kebetulan ada motor berduyun mau nyebrang jalan kok, sama kendaraan lain tidak diberi ruang begitu ya. Saya hanya berhenti sebentar dan tersenyum. Silahkan, sambil memberi tanda begitu. Orangnya juga ternyata terima kasih. Artinya terima kasih dan tersenyum. Nah, itu ya, sederhana. Akhirnya apa yang kita lontarkan, yang kita sikapkan dengan belas kasih itu tadi, baliknya ke kita. Dan menjadi menjadi ringan gitu ya. Tidak harus sesuatu dipersoalkan begitu. Dan saya rasa inilah hiburan-hiburan kecil di perjalanan yang saya rasa juga
perlu kita bawakan dan menjadi refleksi kita senantiasa, agar di perjalanan pun kita tidak hanya fokus pada kenyamanan, keamanan diri sendiri atau kecepatan diri sendiri, tapi juga bahwa di sekitaran kita juga ada sekian orang yang punya kerinduan yang sama, dan kita butuh mempertimbangkan itu, menghargai itu, dan membiarkan dalam arti positif begitu ya, bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik, baik saya maupun orang lain di sekitaran kita. Nah, teman-teman, ketika kita ya sudah mengalami itu, atau taruhlah ini buat saya sih, supaya nanti ini menjadi kesadaran kita ketika kita ada di perjalanan begitu. Apapun bentuk perjalanan itu. Jika kita melakukan perjalanan harian kita dengan sikap belas kasih, kita akan menemukan perubahan yang bukan hanya pada perjalanan kita saat kita berjalan seperti yang saya gambarkan tadi, melainkan seluruh waktu di hari-hari yang kita lalui. Itu. Maka kalau tadi ada salah satu ibu waktu awal sebelum mulai tadi, kok Romo itu tersenyum terus ya, ya punyanya cuma senyum ya gitu. Artinya ya salah satunya itu sih ya. Artinya ya itu akan berpengaruh dalam kehidupan yang seterusnya, yang lebih utuh gitu ya, tidak hanya parsial saat di jalan tersenyum atau saat di jalan ramah, tapi sementara di ruang-ruang lain tidak. Saya rasa tidak sedemikian. Justru ketika di ruang-ruang publik yang sedemikian bergegas, yang sedemikian sibuk, yang sedemikian penat, kita berani bersikap seperti itu, ya. Saya rasa di ruang-ruang normal, di ruang-ruang teduh, di ruang-ruang yang teman-teman sendiri, karena di perjalanan kan seringkali orang itu anonim gitu ya, karena tidak kita kenal. Justru di ruang-ruang yang kita kenali macam itu, saya rasa kita akan lebih mudah untuk menemukan itu tadi ya, sikap belas kasih sehari-hari. Nah, maka teman-teman, lalu keuntungan lain apa? Kalau saya menggambarkan hanya demikian, itu saya meminjam ada quote, saya lupa namanya itu ya. Semakin sering melakukan kebaikan dan semakin mengembangkan perasaan belas kasih, kita akan menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin bahagia. Nah, saya rasa tujuan kita atau arah kita adalah sukacita, adalah bahagia. Ya, ketika apa yang kita lakukan membuat orang tersenyum, orang lain itu mengucapkan terima kasih, walaupun hanya sederhana seperti itu tadi ya, memberi air minum mungkin, atau memberi silahkan berjalan duluan mungkin, atau memberi tempat duduk kita untuk mereka mungkin, tapi disitulah ya apa yang menjadi sukacita mereka ketika mereka merespon apa yang kita lakukan, ya pada gilirannya kebahagiaan itu juga balik pada diri kita dan akan kembali memancar dalam kehidupan sehari-hari di ruang-ruang yang lebih luas lagi, yang lebih utuh, yakni kehidupan kita. Nah, begitulah teman-teman, saya rasa ya ini tidak tahu mau dianggap sebagai permenungan atau apa, minimal ya saya hanya mengajak secara sederhana. Yuk berbela rasa juga ketika sedang dalam perjalanan dan nikmati apa efeknya untuk hidup kita sehari-hari. Lebih-lebih ya ketika kita sedang dalam perjalanan apapun bentuknya, entah naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi, saya rasa kita semua butuh keteduhan. Ya, kita sama-sama butuh sampai tujuan, kita sama-sama butuh selamat ke sana, kita butuh cepat, tapi juga butuh kenyamanan, keteduhan, dan saya rasa kebutuhan ini harus kita sadari sungguh, dan akhirnya ya mari kita bagikan juga dalam perjalanan dengan orang-orang lebih-lebih ya. Yesus selalu menyebut siapa saja yang harus kita kasih, terlebih adalah orang asing dalam perjalanan. Saya rasa ini bentuk keutamaan ya. Kita tidak kenal, tetapi kita mau berbelas kasih. Kita mau tersenyum, mau menyapa, mau mempersilahkan duluan, dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman yang bisa saya bagikan. Ya, terima kasih untuk segala yang Anda berikan, lebih-lebih perhatian Anda, dan waktu Anda yang sedemikian berharga boleh dipakai bersama dengan saya saat ini. Terima kasih. Terima kasih Romo